Karakteristik kondisi alam yang akan kita pelajari pertama adalah karakteristik kondisi alam Indonesia atau negara Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Karakteristik negara-negara anggota ASEAN itu umumnya hampir sama antara satu negara dengan negara yang lain. Kesamaannya yang pertama adalah terletak di kawasan Asia Tenggara dan sebagian merupakan negara kepulauan. Yang kedua, secara keseluruhan negara-negara ASEAN itu berada di kawasan Asia Tenggara yang beriklim tropis dengan ciri suhu udara sekitar 24 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius, curah hujan tinggi, dan ditumbuhi hutan hujan tropis. Yang ketiga, pegunungan di kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan Mediterranean dan pegunungan Sirkumpasifik. Inilah yang menyebabkan hampir seluruh kawasan Asia Tenggara itu memiliki gunung aktif dan sering terjadi gempa vulkanik. Yang keempat, dataran rendah kawasan Asia Tenggara terhampar di daerah sepanjang aliran sungai-sungai besar. Nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Karakteristik kondisi alam yang akan kita pelajari pertama adalah karakteristik kondisi alam Indonesia atau negara Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ada beberapa sebutan atau nama lain dari bangsa Indonesia. Yang pertama adalah negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Jadi negara yang mempunyai banyak pulau itu namanya negara kepulauan. Negara maritim adalah negara yang hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan hampir sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Jadi, hampir seluruh pulau di Indonesia itu semuanya dikelilingi oleh laut dan sebagian besar penduduk Indonesia yang berada di tepi pantai itu bermata pencarian sebagai nelayan. Yang ketiga, negara agraris. Negara agraris adalah negara-negara yang sebagian besar penduduknya sebagai bermata pencarian sebagai petani. Kalian sudah bisa lihat di Caruban saja banyak sekali lahan-lahan pertanian. Nah, itu adalah ciri dari negara agraris. Yang keempat, Zamrud Khatulistiwa. Zamrud Khatulistiwa adalah negara kepulauan yang cukup subur dan hijau. Ini apabila diambil dari atas, dari potret antariksa. Indonesia itu negara kepulauan yang hijau, hutannya masih banyak dan lebat. Inilah beberapa sebutan dari bangsa Indonesia. Kepulauan Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 gugusan kepulauan, yaitu yang pertama, gugusan Kepulauan Sunda Besar, meliputi pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau sekitarnya. Yang kedua, gugusan Kepulauan
Nusa Tenggara meliputi Pulau Bali, Lombok, Roti, Alor, Sapu, Komodo, Sumbawa, Flores, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, gugusan Kepulauan Maluku meliputi Pulau Halmahera, Ternate, Tidore, Seram, Buru, Kepulauan Sulu, Opi, Kepulauan Kai, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang keempat, Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Biak, Salawati, dan Misol. Dataran rendah di Indonesia banyak dibangun sebagai perkotaan, contohnya Surabaya, Jakarta, Medan, Banjarmasin, dan Makassar. Indonesia juga memiliki banyak dataran tinggi, seperti Dataran Tinggi Gayo di Nangro, Aceh Darussalam, Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Minahasa di Sulawesi Utara, dan Dataran Tinggi Arfak di Papua. Ada dua rangkaian pegunungan yang melalui Indonesia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik membentang dari Sulawesi, Pulau Halmahera, dan Papua, sedangkan Sirkum Mediterania itu membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sehingga ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung-gunung aktif yang saling berhubungan atau biasanya disebut dengan Ring of Fire atau cincin api, di mana gunung-gunung itu berhubungan berbentuk lingkaran seperti cincin. Gunung tertinggi di Indonesia dinamakan Gunung Jayawijaya, dengan puncaknya disebut Puncak Kartens Piramid. Karena puncaknya berbentuk piramida dan dilapisi oleh salju abadi. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas Besar, itu di Kalimantan, Sungai Memberamo, itu di Papua, Sungai Batanghari di Jambi atau Sumatera, dan Sungai Citarum itu di Jawa Barat. Danau alami terluas di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara, yaitu danau vulkanik, danau yang terbuat dari letusan gunung berapi saat itu, yaitu Gunung Toba. Danau buatan terluas atau biasanya disebut waduk atau danau yang dibuat oleh manusia itu adalah Waduk Karangkates, itu di Jawa Timur, yaitu di daerah Malang, Waduk Jatiluhur, itu di Jawa Barat, dan Waduk Asahan di Sumatera Utara. Fungsi waduk dibangun adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air buatan dan digunakan untuk mengaliri sawah ketika musim kemarau dan penampung air ketika musim hujan. Itu fungsinya waduk. Selain pegunungan, sungai, waduk, Indonesia juga memiliki rawa. Rawa adalah genangan air daratan pada cekungan yang relatif dangkal dan sering ditutupi tumbuhan air. Rawa juga banyak terdapat di sepanjang pinggir pantai, sehingga disebut rawa pantai. Rawa pantai yang ada di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai selatan Kalimantan dan Papua, serta beberapa pantai utara di Jawa. Nah, ini tadi adalah karakteristik kondisi alam di Indonesia.
Karakteristik kondisi alam selanjutnya adalah karakteristik kondisi alam negara Malaysia. Sebutan lain dari Malaysia adalah negeri jiran. Malaysia terdiri atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia sebelah timur itu adalah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, Indonesia. Wilayah Malaysia beriklim laut khatulistiwa atau bersifat tropis dan dipengaruhi angin musim. Sebagian besar wilayah Malaysia bagian barat terletak pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut yang merupakan bagian dari deretan pegunungan Mediterania. Puncak tertinggi di bagian barat adalah Gunung Tahan dan sungai terpanjang di bagian Malaysia Barat adalah Sungai Pahang. Sebagian besar wilayah Malaysia bagian timur terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi di bagian timur adalah Gunung Kinabalu dan sungai terpanjang adalah Sungai Rajang. Sepanjang pantai barat dan Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia memiliki perkebunan karet yang sangat luas sehingga Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Selain penghasil karet terbesar di dunia, Malaysia juga merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Karakteristik kondisi alam negara anggota ASEAN yang ketiga adalah karakteristik kondisi alam negara Singapura. Nama lain dari negara Singapura adalah negara 1001 larangan. Hal ini dikarenakan di negara Singapura banyak sekali tata tertib yang mengikat penduduknya agar hidup dengan disiplin. Singapura merupakan negara pulau terkecil yang terletak di semenanjung Malaka. Namun, tingkat kemakmurannya setara dengan negara-negara Eropa Barat, sehingga Singapura menjadi salah satu negara yang makmur dan modern di Asia. Singapura beriklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Singapura dibedakan menjadi wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah barat berupa perbukitan dan lembah. Wilayah tengah berupa perbukitan dengan puncak tertinggi adalah Bukit Timah. Wilayah timur berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Hal inilah yang menjadikan tanah di Singapura kurang subur, sehingga usaha pertanian di Singapura itu dilakukan secara hidroponik. Kegiatan perekonomian Singapura yang utama adalah pada sektor perdagangan, industri, dan jasa. Singapura merupakan negara yang memiliki pelabuhan teramai di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan Singapura terletak di posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Karakteristik kondisi alam negara ASEAN keempat adalah karakteristik kondisi alam Filipina. Negara Filipina merupakan negara kepulauan, di mana negara ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Luzon,
Pulau Mindanao, Kepulauan Visayas, Kepulauan Palawa, dan Sulu. Dua pulau terbesar di Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Sebagian besar daratan di Filipina adalah daerah bergunung. Gunung tertinggi adalah Gunung Apo di Pulau Mindanao. Wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Daerah pertanian yang paling penting adalah daratan Luzon dan dataran Sungai Chao Cagayan di Luzon Utara. Filipina beriklim tropis panas dengan dua musim, yaitu musim hujan pada bulan November hingga Maret dan musim kemarau pada bulan Juni hingga Oktober. Filipina bagian utara sering terjadi angin taifun yang sering terjadi pada bulan September hingga November. Karakteristik kondisi alam negara ASEAN yang dibahas terakhir hari ini adalah karakteristik kondisi alam negara Thailand. Negara Thailand terkenal dengan sebutan negeri gajah putih. Hal ini dikarenakan di sana gajah-gajah Thailand itu sangat dimuliakan oleh penduduk Thailand. Thailand memiliki iklim tropis dan subtropis. Berdasarkan keadaan alamnya, wilayah Thailand dapat dibedakan menjadi 1. Pegunungan utara merupakan rangkaian pegunungan tertinggi dan paling luas dengan puncak tertinggi adalah Gunung Doi Intanon. Dataran rendah di bagian tengah merupakan wilayah paling subur dan padat penduduk yang dialiri Sungai Chao Phraya. Plato Korat di bagian timur laut yang mencakup lebih dari 1/4 luas daerah negara ini. Perbukitan barat daya yang memanjang dari tengah ke barat laut dengan puncak Gunung Khao Soi Dao. Sementara Thailand, suatu daerah perbukitan yang memanjang dari pegunungan Tena Serim ke arah selatan sampai Malaysia. Thailand merupakan salah satu dari 3 negara pengekspor beras terbesar di dunia. Sektor industri pariwisata di Thailand yang sangat terkenal adalah daerah Bangkok dan Pattaya. Sungai yang mengalir di Thailand adalah Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya.